Selamat pagi, salam sehat, dan salam damai sejahtera bagi kamu sekalian. Shalom. Tema khotbah untuk perayaan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia berdasarkan Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25, yakni penolong sesama dan pemelihara semesta. Penolong sesama dan pemelihara semesta. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, mungkin ada yang sedang di tempat yang lain, di luar rumah atau di kantor. Saya tentunya bersukacita boleh menyapa kita semua. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih menganugerahkan hidup ini kepada setiap kita. Tetapi saudara-saudara, apakah kita pernah berpikir, apakah saudara-saudara pernah berpikir tentang tujuan hidup kita masing-masing? Mengapa saya harus ada? Mengapa saya hidup? Apa sih tujuan dari keberadaan saya ini? Apa maksud saya ada sekarang ini? Saudara-saudaraku, Rick Warren di dalam bukunya The Purpose Driving Life mengatakan bahwa yang tahu maksud dan tujuan hidup manusia hanyalah Tuhan. Dan karena itu setiap pribadi yang menganggap dirinya makhluk bertuhan, makhluk yang beragama harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa sih maksudmu membuat aku ada di sini? Apa sih maksudmu sehingga engkau tempatkan di sini, aku masih engkau berikan waktu untuk menikmati hidup di sini? Saudara-saudara, satu pertanyaan Tuhan kepada Elia ketika ia lari dari Isbel. Tuhan berkata, Elia, apa kerjamu di sini? Ini pertanyaan yang sangat menohok. Setiap kita di dalam diri kita masing-masing, Tuhan mempunyai rencana. Tuhan mempunyai maksud. Jadi ketika kita tidak dapat mengelola kehidupan ini menurut rencana dan maksud Tuhan, Tuhan pasti akan bertanya, apa sih yang engkau kerjakan? Tidak salah jika kalau di dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang pemberian talenta, Tuhan marah kan? Tuhan mau supaya kita dapat melipat gandakan semua talenta yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ada yang dapat 1, tanggung jawabnya ringan, bukan? Tetapi bukan berarti dia kurang dari yang mendapat lebih. Sebab ketika yang mendapat 2, tentu dituntut lebih besar lagi tanggung jawab untuk melibat gandakan talenta yang ada padanya 2. Jadi jangan pernah minder. Tuhan tahu kemampuan masing-masing kita. Sehingga ia memberikan talenta menurut ukuran kasih karunia-Nya. Enggak boleh kita minder. Tuhan tahu batasan kita masing-masing. Loh, saya hanya bisa ngangkat 1 kilo. Tuhan tidak akan maksain saya untuk mengangkat 10 kilo. Tuhan berikan 1 kilo. Pas. Tidak kurang, tidak lebih. Tetapi apa yang Tuhan berikan itu jangan menjadi sesuatu yang kita katakan ya cukuplah untuk diri saya. Gak boleh untuk orang lain. Karena itu ia menyuruh supaya apa yang ia titipkan itu kita lipat gandakan.
Dari yang 1 menjadi 2, dari yang 2 menjadi 4, dari yang 5 menjadi 10, dan seterusnya. Dan setiap orang diminta tanggung jawab yang sama, baik itu 1, 2, 5, dan mereka harus jujur mengatakannya di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan aku 2, sekarang ini yang kudapatkan, dari yang 2 dapat kulipat gandakan menjadi 4. Tuhan, Engkau memberikan kepada aku 5. Sekarang yang 5 ini telah aku kelola sedemikian rupa, dan aku mendapatkan keuntungan sehingga aku bisa mengumpulkan 10. Tetapi yang 1, apa yang dia kerjakan? Dia menimbunnya. Dia menyembunyikannya. Memang tidak ada yang hilang padanya. Tidak ada yang sirna padanya. Tetapi tanggung jawab itu yang dituntut Tuhan dari setiap kita. Sehingga ia datang, Tuhan, ini loh yang kau berikan kepada aku, saya kembalikan kepadamu 1. Apa jawab Tuhan? Hai hamba yang jahat. Bukan seperti itu maksud saya. Tetapi kepada 2 hamba yang diberi 2 dan 5, Tuhan memberikan sanjungan yang sama. Tidak ada yang lebih. Kedua-duanya dipuji. Hai hambaku yang baik, engkau adalah seorang yang bertanggung jawab, dan karena itu nikmatilah kemuliaan bersama dengan Tuhanmu. Bapak ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, berbicara tentang kisah penciptaan. Ada 2 bagian kisah ini. Yakni kisah penciptaan pertama, sesuai dengan urut-urutan hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, sampai hari yang ke-7. Itu cerita dari kelompok para imam. Jadi ada waktu, ada hari. Tetapi kisah penciptaan kedua itu dari kelompok Yahwisme. Dan bagian itu adalah perikop bacaan kita. Coba perhatikan itu kan, kok tiba-tiba ada lagi penciptaan kedua. Ini adalah kisah penciptaan yang 1 berbicara tentang spiritualitas, tanggung jawab spiritualitas setiap orang di hadapan Tuhan. Tetapi cerita penciptaan yang kedua berbicara tentang tanggung jawab hidup setiap orang untuk dirinya, untuk sesamanya, dan untuk alam ciptaannya. Dan hal itu akan menunjuk tanggung jawabnya kepada Tuhan sebagai ibadahnya. Jadi ada 2 ya, penekanan yang berbeda. Yang 1 menyangkut spiritualitas kita di hadapan Tuhan, yang harus kita tata sedemikian rupa, kita atur sedemikian rupa, jam-jam doa kita, jam-jam ibadah kita, jam-jam membaca Alkitab kita, dan seterusnya. Itu gaya orang kelompok imam. Sehingga diceritakan seperti itu. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan hari-hari itu tidak ada yang membedakannya, semua sama baik adanya. Jangan anggap hari Senin berbeda dengan hari Jumat. Di hari Senin tidak ada setan, di hari Jumat keluar semua setan. Hari semua sama. Tetapi ada satu hari yang sangat spesial. Hari di mana kita harus mensyukuri kehidupan kita. Hari di mana kita harus mensyukuri keberadaan kita. Hari di mana kita harus membangun hubungan yang spesial dengan Tuhan. Yaitulah hari ke-7. Sehingga alamat atau sasaran akhir dari penciptaan pertama adalah Sabat. Hormatilah hari Sabat. Tetapi penciptaan yang kedua mau menceritakan tentang apa yang hendak diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 22 tentang hukum kasih. Oke, kasih kepada Allah, tetapi hal yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan itu yang mau diungkapkan di situ. Ada orang hanya mau menganggap bahwa
Hidupnya sempurna jikalau ia terus-menerus berhubungan dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan. Nggak peduli dengan rumah tangganya, nggak peduli dengan anak-anaknya, nggak peduli dengan masyarakat sekitarnya. Baca kitab Yakobus. Jadi kehidupan ritual kita itu harus diejawantakan dalam sikap hidup kita terhadap diri sendiri, sikap hidup kita terhadap orang lain, dan sikap hidup kita terhadap alam lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita. Itulah ibadahmu yang sejati. Sehingga jangan membedakan dua cerita ini karena penekanannya juga sama. Penekanannya sama. Mari kita perhatikan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah. Menunjuk kepada manusia pertama Adam. Tetapi dari tanah yang sama Tuhan menciptakan makhluk yang lain. Jadi manusia sesungguhnya dalam cerita para Yahwis tidak berbeda dengan makhluk yang lain. Ia sama. Coba baca kitab Pengkhotbah. Apakah manusia dengan binatang? Tidak ada yang membedakannya. Karena manusia mati, binatang mati. Semuanya kembali ke tanah. Itu realita kehidupan kita. Sehingga Yahwis mau mengajak kita untuk menghargai hidup. Bagi hidup kita, hidup orang lain maupun kehidupan di sekitar kita, alam lingkungan kita. Sebab ketika kita menghargai alam sekitar kita, alam akan memberikan perasaan nyaman kepada kita. Tetapi ketika kita tidak menghargai alam lingkungan kita, maka alam sendiri akan mendatangkan celaka bagi kehidupan kita. Ya buktinya sekarang kan penebangan hutan dan lain sebagainya. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan pemerintah. Jangan salahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri. Loh, bukan saya yang nembang Pak Pendeta. Bukan saya yang merusak Pak Pendeta. Coba buka Yakobus pasal 4 ayat 17. Coba buka Yakobus pasal 4 ayat 17. Di sana ditulis seperti ini ya. Saya mau bahasa yang bisa kita mengerti. Jikalau kamu tahu tentang yang baik, tetapi kamu tidak melakukannya, you berdosa. Ya kan gitu. Susi Murah kata, Lan, itu ya. Jika Anda tahu apa yang baik tetapi Anda diam. Jika Anda tahu apa yang baik tetapi Anda tidak berbuat apa-apa, Anda berdosa. Kitab Yeskiel pasal 3 mengatakan seperti ini, jikalau aku berfirman kepada seseorang karena dosanya bahwa ia akan mati dan engkau mendengar suara itu, matamu melihat perilakunya, telingamu mendengarkan ucapannya, tetapi kamu tidak menegur dia, maka ia akan mati dalam dosanya, tetapi aku akan menuntut kesalahan daripadamu. Coba bayangkan. Jadi saudara-saudara, Tuhan mempunyai maksud. Apa maksud Tuhan pada diri setiap kita? Kejadian pasal 12. Olehmu semua bangsa di muka bumi beroleh berkat. Kita ditempatkan Tuhan di dunia ini, di bumi ini untuk membawa berkat. Kita ditempatkan di dunia ini untuk mendatangkan damai. Karena itu tidak salah jikalau kitab Kejadian menceritakan tentang dunia yang kacau, tohu wabohu, dunia yang tidak ada kedamaian, yang ada hanya kegelapan, yang ada hanyalah air gelombang yang mengacaukan alam.
Tetapi saudara-saudara, di atas kekacauan ini, di atas tohu wabohu ini, roh Allah melayang-layang. Dan Tuhan tidak menginginkan kekacauan. Yang diinginkan Tuhan adalah ketertiban. Tuhan tidak mau kita satu dengan yang lain bertengkar. Yang Tuhan inginkan kita berdamai. Dan karena itu Tuhan juga mau berdamai dengan kita. Risiko dari tindakan perdamaian yang dilakukan Tuhan terhadap manusia adalah ini. Roti dan anggur yang menyimpulkan dari pengorbanan Kristus demi kita yang berdosa. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam rangka kita merayakan Hari Pegabaran Injil Indonesia dan perayaan perjamuan kudus sedunia, kita diajak kembali oleh kitab Kejadian untuk melihat siapa sih kita, siapa sih alam lingkungan kita. Tetapi bukan berarti manusia bisa sama dengan binatang atau disamakan dengan binatang. Tidak boleh. Hakikatnya memang dari tanah yang sifatnya fana, sama-sama akan mati. Tetapi valu manusia dengan binatang itu beda. Karena itu ketika Tuhan menciptakan Hawa bagi dirinya, Ia tidak mengambil dari binatang. Manusia memang memberi nama kepada binatang yang datang kepadanya sepasang demi sepasang. Coba saudara-saudara, jikalau Anda sendiri, lalu sepasang demi sepasang binatang itu datang kepada Anda, dan tiba-tiba mereka masuk dalam masa birahi. Oh, Anda sendiri menyaksikan bagaimana binatang itu sepasang demi sepasang kawin-mawin di depan mata Anda. Pasti cemburu, pasti cemburu, pasti ada niatan untuk itu juga. Tetapi sebelum pikiran itu timbul dan di hati kita muncul pertimbangan untuk memilih salah satu di antaranya, Tuhan sudah berpikir di belakang kita. Tidak baik jikalau manusia itu seorang diri saja, aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ia tidak boleh diambil dari yang lain, tetapi ia harus diambil dari manusia sendiri. Bagaimana caranya? Dan itulah cara Tuhan. Ia mengerat salah satu bagian dari tulang rusuk ini. Bapak Ibu, kenapa tulang rusuk bagian yang lain masih ada? Jari kita kan bisa 10, bisa diambil 1, masih bisa bekerja. Tulang tangan kita ini ada 2 di sini, betis ada 2. Kalaupun tinggal 1, kita masih bisa bekerja. Tetapi kenapa bukan itu yang diambil Tuhan? Kenapa yang di sini? Coba. Ini adalah cerita pertama di mana Allah melakukan operasi. Tindakan medis yang pertama itu dilakukan oleh Tuhan. Dikisahkan di situ. Lalu manusia itu tidur lalu diambil tulang rusuknya. Kenapa tulang rusuk? Di bagian belakang dari tulang rusuk ini Bapak Ibu ada apa? Ada jantung di sana, ada hati di sana. Semua organ tubuh yang sensitif sentuhan ada di sana. Rusuk ini adalah tameng. Rusuk ini adalah pelindung. Dan karena itu supaya manusia laki-laki tidak membanggakan dirinya, maka ia harus disadarkan tentang kecacatan tubuh. Dan dengan kecacatan tubuh itu ia butuh penolong. Ya gitu. Ini diambil supaya laki-laki yang menganggap dirinya super, kemudian sadar, saya ternyata lemah. Ada sesuatu, ada celah yang melekat pada diri saya, yang tentunya akan membawa saya kepada kematian jikalau itu tidak ditutupi.
Sehingga dari situ saudara-saudara perempuan diambil. Dekat di hati supaya wanita itu didekatkan di hati kita. Dekat pada organ yang sensitif pada sentuhan, karena itu perempuan rata-rata sangat sensi. Kalau laki-laki marah dia kepal tangannya. Kalau perempuan marah, dongkol, nangis, sensi. Karena memang dekat di sini sesuatu yang sangat sensitif terhadap sentuhan. Si Ibar itu masalah tumangi, si Ibar itu masalah tumangi. Nah, dia yang lemah ini sesungguhnya mempunyai kekuatan yang super power untuk menutupi kecacatan seorang laki-laki. Karena itulah Allah mengambil di sini, sehingga ketika Allah membawa wanita itu kepada Adam, apa yang dikatakan? Ini adalah tubuh, daging dari dagingku dan tulang dari tulangku. Karena itu aku harus memperlakukannya secara manusiawi, bukan secara binatang. Itu yang membedakan. Tetapi realita kefanaan manusia sama seperti binatang, karena itu jangan ponga. Lalu kita seenaknya untuk memperlakukan alam lingkungan menurut keinginan kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini berbicara tentang tanggung jawab. Hargai sesamamu. Hargai kaum wanita. Dia bukan ada dalam struktur subordinasi dari kekuatan seorang laki-laki. Dia bukan pelengkap, tetapi ia adalah mitra sejajar. Ada satu kata yang dipakai di situ, yakni kenekdo. Apa itu kenekdo? Nah, memang terjemahan pertama adalah sepadan. Tetapi kenekdo yang kedua dalam bahasa Ibrani adalah oposan, oposisi. Jadi dia harus ditempatkan sebagai oposisi untuk mengkritik, untuk memberikan masukan, tetapi bukan untuk menghancurkan. Jangan sampai seperti anggota dewan kita, kalau perlu hancurkan. Nah, oposisi memberikan masukan, memberikan kritikan. Karena itu kemanusiaan yang paling hakiki jikalau terbangun di dalam relasi antara saya dengan dia, dia dengan saya dan dia adalah kita, saya dan dia adalah kami. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dari sinilah kita berbicara tentang tanggung jawab mulia yang Tuhan embankan kepada kita, jikalau kita bisa mau menikmati Eden, mau menikmati sorga. Bangun relasi yang intim di antara dirimu dengan orang lain. Dan angkat tanggung jawab pemeliharaan yang Tuhan percayakan kepadamu. Kelolalah bumi ini untuk hidupmu. Kalau you nggak kelola dengan baik, maka ia akan mendatangkan kecelakaan bagi dirimu. Bumi ini adalah sahabatmu. Dan bumi juga membutuhkan dirimu. Karena ia tidak bekerja dari dirinya sendiri. Sama seperti manusia tidak dapat hidup dari dirinya sendiri. Ia harus hidup dalam relasi dengan Tuhan. Mari saudara-saudara, apa yang akan kita alami melalui meja perjamuan adalah bukti dari upaya Tuhan untuk kembali merekatkan relasi yang sudah retak karena dosa. Di meja perjamuan kita mau disadarkan bahwa kita semua sama, sederajat di hadapan Tuhan, dan mempunyai tanggung jawab yang sama di hadapan Tuhan. Pergilah, jadilah berkat bagi sesamamu. Kiranya firman ini akan meneguhkan kita semua untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Terpuji namanya. Haleluya. Amin.